Saya merasa saya mendapatkan kesempatan sejarah yang luar biasa penting. Seperti yang saya sampaikan, kalau saya sering ngomong jangan lelah mencintai Indonesia, kerjaannya itu lelah banget loh gitu. Pandemi itu kan teman kita ini meninggal, ada salah satu staf saya yang kena, ekonominya yang nungsep, rakyat yang terancam jiwa dan raganya. Melihat bagaimana ini implikasinya terhadap sebuah perekonomian, APBN, waduh itu berat banget. Ini satu-satunya jabatan saya yang saya bisa selesaikan sampai akhir deh. Jadi along my career nggak ada yang selesai dengan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini gue akan membagikan sebuah tayangan video perbincangan Bu Sri Mulyani yang menceritakan pengalamannya saat menjadi Menteri Keuangan selama periode Pak Jokowi, serta kemana beliau setelah tak lagi menjadi menteri. Mari kita simak bersama videonya. Let's go. Bu, koreksi kalau angka saya keliru. Jadi dalam 3 tahun ke depan ada beban utang yang harus kita bayar 800 triliun per tahun. Itu seberapa besar sih concern-nya untuk ruang fiskal kita membangun dalam 5 tahun ke depan? Kan saya jelaskan itu ke DPR ya, karena itu diperbesar persoalannya seolah-olah menjadi ada 800. Setiap tahun tuh kita selalu ada yang jatuh tempo gitu. Nah, kemarin waktu Covid, itu kan belanja kita menaik hampir sekitar 1.200 triliun. Dan itu sebagian adalah dibiayai dengan burden sharing BI, di mana saya mengeluarkan surat utang yang beri langsung BI, sehingga tidak menimbulkan pressure ke market. BI dan Kemenku setuju bahwa surat utang itu harus dalam jangka antara 5-7 tahun. Jadi kalau COVID-nya 2020, issuance-nya, ya 2025 memang ada yang akan jatuh tempo. Terus Anda bingung, nanti ini akan menjadi masalah nggak? Ya kita keluarkan surat utang baru lagi, namanya itu revolving risk. Resiko merevolve. Ada yang bilang, kalau gitu bayar utang dengan utang. Ya memang semua negara begitu. Tidak berarti bahwa kita tidak mengurangi utang. Kalau kita punya APBN lebih sehat, revolvingnya diperkecil. Jadi kalau jatuh tempo 800, saya bisa bayar 200, yang 600 di revolve. Ada yang beli? Ya ada, karena mereka butuh alat investasi itu. Seperti tadi saya sampaikan, dana pensiun, asuransi itu butuh pegang SBN kita. Jadi selama demand permintaan terhadap surat utang kita itu masih tebal dan yakin, dan itu tergantung dari confidence mereka terhadap APBN dan Kementerian Keuangan ya, dan menterinya tentunya. Kalau mereka confidence, mereka mau tuh membeli SBN kita, dan dia doesn't matter angkanya, kecuali kalau angkanya tuh menjadi gede banget ya. Angka 800 itu menurut saya dibandingkan dengan size seluruh pembiayaan kita dari sisi kedalaman market itu masih bisa untuk dikelola. Bu, sekarang kita masuk ke ujung, jadi lebih ke ya sisi lainnya lah Bu Ani nih. Ini mungkin kurang lebih hampir 10 tahun Bu ya berkarir di pemerintahan Ibu. Sejak zamannya Pak SBY sampai sekarang kurang lebih gitu Pak. Lebih ya? Lebih banget. Berapa tahun Bu kira-kira? Kurang lebih 14 tahun? 14 tahun. Gimana Bu rasanya berkarya 14 tahun di pemerintahan? Ya. 8 plus 6. Ini 13 ya? Ya. Udah kalau dari SD sampai lulus SMA itu Bu. Gimana Bu? Ya pertama saya merasa sangat terhormat dan merupakan suatu privilege untuk diberikan kepercayaan melakukan pekerjaan ini di saat memang kalau dilihat ya masa-masa yang sangat kompleks dan menentukan. Artinya saya tidak menjadi menteri itu kemudian dihadapkan pada mesin dan pemerintahan yang tinggal jreng jalan gitu. Istilahnya kalau saya selalu mengatakan kita itu harus mereform, menutup banyak kebocoran atau ketiadaan governance atau banyak tata kelola yang masih rumit dan masih belum ada, sambil bangun rumah, sambil bangun sampannya atau kapalnya, sambil kita terus mengayuh untuk menuju. Karena nggak ada istilah di dalam bernegara
berhenti dulu ya, saya bikinin kapal yang bagus, kemudian kita baru berlayar, kan enggak. Rakyat terus kepingin menuju 2045. Jadi ini suatu pekerjaan yang menurut saya waktu saya reform pertama kali, apalagi itu kan luar biasa dari sisi pengelolaan keuangan negara, di mana undang-undang keuangan negara, perbendaharaan negara baru dilahirkan waktu era reformasi, tapi harus dikerjakan. Untuk memahami itu saja merupakan sesuatu. Jadi saya merasa saya mendapatkan kesempatan sejarah yang luar biasa penting, yaitu can you build the foundation of this country, ya, bisa nggak kamu membangun landasan negara ini berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang mungkin secara international best practice, ya, praktek-praktek terbaik internasional sudah direcognize, yaitu pencatatan masukan, bagaimana flow dilihat, dipertanggungjawabkan, tata kelola, check and balance, conflict of interest, pengambilan keputusan, desain fiskal, semuanya kan tidak jreng langsung jadi. Jadi saya seperti kayak membangun sesuatu yang luar biasa, sangat penting. Buat saya itu adalah semacam privilege, tapi juga suatu kehormatan, ya, suatu keistimewaan dan kehormatan. Dan saya melaksanakannya, moga-moga seperti yang saya sampaikan. Kalau saya sering ngomong jangan lelah mencintai Indonesia, kerjaannya itu lelah banget loh gitu. Tapi saya menghibur diri saya sendiri. Kalau kamu seneng cinta sama Indonesia, kamu nggak boleh kata lelah, itu nggak ada. Jadi saya menganggap bahwa itu sesuatu reward, yaitu Indonesia sekarang direcognize, paling tidak kita dari sisi fiscal policy, Kementerian Keuangan, dari sisi international peer group kita direcognize, udah temoto kalau orang Jawa bilang. Ada nggak Bu, satu peristiwa atau pengalaman yang paling sebagai Menteri Keuangan, yang paling berat mentally, physically, secara pribadi gitu? Kalau mentally, physically, tantangan itu ya waktu pandemi ya. Pandemi itu kan temen kita ini meninggal. Ada salah satu staf saya yang kena, terus katanya, wah waktu itu pakai apa, konvalesen atau protein yang waktu belum ada vaksinnya, dia membaik sebentar, terus kemudian langsung meninggal. Pak siapa? Badarudin, teman kita PPATK, pertama langsung kena. Jadi itu terrifying karena kayak kita nerima lotre dan kita nggak tahu virusnya kena siapa. Aku punya anak, aku punya cucu, yang buat kita itu kita nggak pernah tahu siapa yang akan kena duluan. Menurut saya itu, dan dalam situasi kayak gitu kita harus mikirin ekonominya yang nungsep, rakyat yang terancam jiwa dan raganya dan kegiatan ekonominya. Itu sih nggak ada komparasinya dalam hal itu. Kan anehnya teman-teman kalau dari nadanya timbul tanya aja seolah-olah pandemi itu udah lewat, udah nggak ada di dalam memori kita. Seolah-olah is a light moment aja. Kalau kita putar balik saja, mau sedikit terlaten untuk melihat bagaimana ini implikasinya terhadap sebuah perekonomian, APBN, waduh, itu berat banget. Itu berat banget. Banyak yang dipertaruhkan waktu itu. Termasuk kita membuka defisit di atas 3%, itu pertaruhan banget itu. Banyak negara melakukan kayak gitu dan nggak bisa kembali lagi. Itu scarringnya, itu efek luka dalamnya ke society, ke kesehatan, ke ekonomi itu dalam sebetulnya. Gitu. Bu, ada banyak yang udah bilang terakhir ini Bu, terus. Ini titipan yang nggak boleh nggak ini Bu. Kemana setelah ini Bu? Ke rumah. 20 Oktober akan pemerintahan baru. Nah, ada yang banyak bertanya mau kemana nih Ibu Ani setelah ini? Kan kemarin udah simbolik saya bilang, country road take me home to the place I belong. Sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita membutuhkan jeda untuk refleksi gitu loh. Dan ini mungkin aku lagi ngomong sama suami saya, kayaknya ini satu-satunya jabatan saya yang saya bisa selesaikan sampai akhir deh. Karena selama saya kerja ya, semenjak saya lulus FEUI, kerja waktu itu jadi asisten dosen, terus suruh ke luar negeri sekolah, lagi di tengah-tengah sekolah suruh pulang sebentar, terus kita terusin selesai, pulang sekolah di LPEM, baru jadi direktur ini, pindah jadi direktur pendidikan, pelatihan, jadi direktur utama, gantiin Bang Faisal,
almarhum, lagi di LPM enak-enak, krisis terjadi, saya kemudian ditawarin ke luar negeri, lagi di Atlanta enak-enak sama anak, disuruh ke IMF. Jadi lagi di IMF enak-enak, disuruh pulang jadi menteri. Waktu jadi menteri keuangan, ditawarin ke Bank Dunia. Kan kayak gitu. Jadi along my career, nggak ada yang selesai dengan husnul khotimah. Jadi saya insya Allah berharap ini nanti kalau 20 Oktober, that is going to be the first time di dalam karir saya nyelesain satu tugas, walaupun saya mulainya nggak dari 2014 ya, 2016, tapi I think hopefully moga-moga Tuhan memberikan saya kesempatan untuk nyelesain, dan kemudian baru kita mikir lagi lah, one step at a time istilahnya. Ya, begitu tadi cerita Bu Sri Mulyani berbagi pengalamannya kepada pemirsa semua. Bagaimana nih menurut sobat-sobat sekalian? Silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.